Shalom, haleluya. Kita bertemu kembali untuk berada di bawah kaki Tuhan juga. Bagian dari ibadah yang kita lakukan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam judul atau tema khotbah yang akan saya sampaikan, yaitu komitmen dalam perjanjian dengan Tuhan. Komitmen dalam perjanjian dengan Allah. Komitmen dalam segala sesuatu itu sangat-sangat penting. Dengan kita berkomitmen, maka kita akan berjalan sesuai dengan komitmen kita. Allah kita adalah Allah yang sangat komit, berpegang kepada apa yang Dia katakan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Kejadian. Ya, masih dalam Kejadian, minggu lalu kita belajar Kejadian 1, Kejadian 2, bagaimana menata hidup kita dengan belajar dari bagaimana Allah menata kembali ciptaannya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita membuat komitmen dalam perjanjian dengan Allah. Firman Allah dalam Kejadian 26 ayat 3-5, kita akan baca bersama-sama. Dengan ini biarlah perkataan firman yang kita perkatakan itu masuk di dalam relung hati kita. 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Firman Allah digarisbawahi di awal pertama adalah tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kenapa dikatakan tinggal di negeri ini sebagai orang asing? Agar kiranya umat Allah itu, dan dalam perkataan ini adalah kepada Ishak anak daripada Abraham, bahwa ia tidak terkontaminasi dengan kehidupan keduniawian. Karena kehidupan keduniawian pada waktu di masa itu akan bisa juga mempengaruhi, sekalipun juga di masa sekarang tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan. Dan karena itu kita menjadi tanda petik orang asing bagi tempat kediaman kita. Karena kita tahu bahwa kita ini warga negara sorga. Kita tidak hanya menetap di bumi, tetapi kita akan mencapai satu tujuan dalam kekekalan nanti. Nah, dengan bersikap seperti itu, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar di sini bahwa hubungan Allah itu dengan manusia itu diikat dengan perjanjian. Bahkan mungkin hubungan kita satu sama lain juga diikat dengan perjanjian. Perjanjian antara suami istri, perjanjian saat kita melakukan kontrak kerja ataupun hubungan kerja dengan perusahaan dan banyak hal yang lainnya. Namun kita bisa lihat ini, tujuan dari perjanjian itu tentunya kedua belah pihak tentunya mengikatkan diri untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. Kata perjanjian ini pertama kali dipergunakan atau diadakan pada waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh
dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Ada sebuah kisah tentang bagaimana Allah melihat perkembangan dunia yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan Tuhan oleh karena banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang semakin hari kejahatan manusia semakin bertambah. Bahkan ditulis oleh Kejadian bahwa keadaan dunia begitu buruk sekali. Oleh karena kebejatan yang terjadi, manusia yang terus makin berkembang tidak menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan harapan Allah. Tetapi sebaliknya, mereka terlibat dalam bebas seksual. Ada dua dosa yang besar yang dilakukan. Bahwa ketika orang-orang semakin banyak bertambah, maka terlahir anak-anak perempuan yang begitu cantik-cantik. Dan anak-anak Allah disebutkan, yaitu laki-laki ini mengambil perempuan-perempuan cantik ini menjadi istrinya sesuka hatinya. Ya, dalam konteks ini dibicarakan bahwa hubungan seks itu menjadi hubungan yang bebas. Dan kemudian dosa yang kedua yang dilakukan adalah terjadinya kekerasan. Nah, dua dosa ini membuat Allah begitu marah karena ternyata saya menjadikan manusia itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, karena itu Allah dengan geramnya berjanji akan memusnahkan umat manusia pada waktu itu, bahkan juga segala sesuatu termasuk ternak makhluk hidup di bumi itu. Namun kepada Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, maka Allah mengikat perjanjian dengan pribadinya Nuh ini bahwa ia akan berkenan di hadapan Tuhan untuk diselamatkan dari geramnya Tuhan untuk memusnahkan bumi ini dengan segala isinya melalui air bah. Itu sebabnya Allah merancangkan, memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Tujuan bahtera ini untuk kelangsungan hidup kemudian, di mana Allah mau menata kembali bahwa makhluk-makhluk hidup yang tidak baik ini berharap ke depan dengan generasi yang diperbarui akan dapat hidup bagi Tuhan. Dan ternyata Allah mengikat perjanjian agar Nuh, istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya dapat masuk ke bahtera dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, perjanjian Allah ini tidak hanya berlaku di masa perjanjian lama, tetapi perjanjian Allah berlanjut sampai kepada masa perjanjian baru, sampai kepada masa kini. Dengan pribadi Yesus Kristus, kita bisa lihat di sini bahwa dengan perjanjian kita dengan Yesus, Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan beroleh keselamatan. Ya, dengan memahami perjanjian dengan Allah ini kepada Bapak leluhur kita, maka kita berharap bisa mengerti saat sekarang ini bagaimana Allah menginginkan kita hidup dalam hubungan perjanjian dengan Dia. Ya, janji Allah yang sangat fundamental mendasari itu adalah bahwa Allah menyatakan bahwa Dia akan menjadi Allah bagi Abraham dan bagi Ishak, juga bagi keturunannya. Ya. Dan dengan demikian maka kita bisa lihat berarti Allah mengikatkan dirinya dengan umatnya yang setia untuk menjadi Allah mereka. Dan karena Allah itu adalah Allah mereka, maka dengan begitu kasih karunia Allah, perlindungan Allah, kebaikan Allah, berkat-berkat Allah itu akan dilimpahkan bagi mereka yang berpegang kepada perjanjian Allah. Nah, sasaran daripada perjanjian ini yang diadakan Allah dengan umat manusia, dan khususnya pada waktu itu dimulai dengan Abraham, kemudian juga dengan Ishak dilanjutkan, karena firman yang tadi kita baca adalah firman yang disampaikan kepada anak Abraham, Ishak. Dia mau melanjutkan semua hal ini, dan sasaran dari semua perjanjian Allah yang dibuat adalah keselamatan. Keselamatan ujung dari semua, dari perjanjian lama sampai kepada akhirnya perjanjian baru yang digenapkan dengan kehadiran Yesus Kristus sang juru selamat itu. Allah memulai dengan sebuah janji panggilan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12, 1, 2, dan 3 kita bisa lihat bahwa Allah berjanji
bahwa ia akan memiliki keturunan dan oleh keturunannya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kita bisa lihat bahwa titik dari mulai perjanjian Allah ini akan sampai kepada generasi sekarang kita itu karena perjanjian yang kekal yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita. Yang kita coba lihat sekarang ini, coba perhatikan yang Allah buat mulai dari beberapa urutan ya. Allah buat perjanjian, ikatkan janji sama Abraham yang pertama. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham itu isinya 3. Yang pertama, keturunan yang banyak di kondisi di mana pada waktu itu Abraham bukan sedang punya anak banyak. Maka Allah menjanjikan kemudian kamu akan keturunannya banyak. Karena lihat dulu faktanya, oh iya. Kadang manusia itu lebih banyak ngelihat fakta. Udah ada fakta mendukung baru kita buat komitmen. Ah, saya bisa. Oke, saya bisa. Tapi Allah memulai sebuah perjanjian bukan ketika manusia bisa. Atau ketika Allah bisa. Allah itu selalu bisa. Jadi di kondisi apapun dia katakan, maka engkau akan punya keturunan yang banyak. Ketika Abraham pada waktu itu tidak punya anak, Allah membawa Abraham untuk melihat begitu banyaknya pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Dan sebanyak itulah keturunanmu nanti, kata firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah berjanji membawa kepada Abraham itu pergi ke suatu tempat yang belum diketahui. Maka dengan ia taat, maka negeri itu yang akan dijanjikan Tuhan diberikan itu negeri perjanjian, negeri Kanaan. Akan diberikan tanah Kanaan sebagai warisan bagi Abraham dan keturunannya. Kemudian yang ketiga, bahwa oleh dia yaitu Abraham dan keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya karena janji Allah kepada Abraham ini kita menerima berkat sampai hari ini. Kendati kita bukan kemudian dari keturunan Israel, tapi kita Israel yang dicangkokkan secara rohani, maka kita berhak menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Allah meminta Abraham untuk meresponi janji-janji tersebut dengan iman. Percaya enggak bahwa Allah menjanjikan semuanya ini? Istrinya sempat enggak percaya ketika berbicara tentang keturunan yang banyak itu. Ketika Allah datang dengan bentuk malaikatnya yang datang kepada dalam bentuk manusia, sampaikan pesan Tuhan bahwa engkau akan punya anak, ketawa di balik pintu. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua, kan, sudah menopause, enggak mungkin bagi manusia. Harus direspon, semua harus direspon dengan iman. Tapi sayang dalam perjalanan kadang kita sebagai perempuan, perhatikan kalau nanti punya teman hidup, ya perempuan panggilannya adalah penolong. Jangan sampai kita ini malah mencelakakan. Sarah ini nyodorin nggak sabar, nggak cukup bertekun, nggak cukup percaya teguh beriman, nyodorkan gundiknya kepada Abraham untuk punya anak ketika dia nggak lagi melihat kenyataannya bahwa punya anak. Allah sudah menjanjikan pada waktu itu, tapi disodorkan. Kendati sudah ada anak dari hubungan itu, Allah berkata itu bukan anak perjanjian yang aku maksudkan. Akan tetap ada anak perjanjian. Sampai akhirnya benarlah bahwa Sarah istri yang sah itu melahirkan anak yang bernama Ishak. Harus direspon dengan iman. Percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Allah juga menuntut bahwa jika berkat-berkat perjanjian Allah itu hendak bisa diteruskan kepada generasi Abraham selanjutnya itu, maka Abraham juga harus sungguh-sungguh berusaha menyenangkan hatinya dengan hidup taat. Ya. Dengan hidup taat, nggak cuma iman. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, nol, besar, nggak ada artinya. Ketika kita bilang aku percaya kepada Allah, tapi kenyataan praktik hidupnya tidak menunjukkan sikap mempercayai Tuhan, maka sebenarnya kosong, bohong, omong kosong doang. Lip service doang, kata-kata yang baik doang. Yang Allah inginkan adalah kalau memang kita percaya
maka kita perlu benar-benar mempercayai Tuhan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah karena itu perlu adanya ketaatan. Allah uji Abraham. Walaupun Allah sudah menjanjikan kepada Abraham anak perjanjian itu Ishak, tetapi begitu dia sudah punya, diambil. Seringkali mungkin apa yang kita punya diberikan Tuhan, apalagi itu kita tahu, ya kan ya, yang kita punya kita pegang erat-erat, kita nggak mau lepaskan. Kalau Allah minta daripada kita, kita seringkali bahkan merasa sulit untuk memberikannya. Kalau boleh yang lain lah. Dan kebanyakan orang memberikan kepada Tuhan apa yang dia tidak ingin atau dia tidak inginkan. Tetapi ketika Allah menginginkan sesuatu, nah ini sering akal budi kita main. Ini kayaknya gini dan sebagainya. Kita cari excuse, kita cari alasan. Banyak hal untuk bisa kita berbuat tidak taat. Tapi Abraham, puji Tuhan, sejarah mencatat ia lulus ujian, ya, tanpa ragu, tanpa ada catatan-catatan khusus. Abraham taat penuh. Dia bawa Ishak, dia persembahkan bagi Tuhan. Sampai akhirnya taulah Tuhan bahwa Abraham itu enggak segan-segan untuk memberikan semua itu bagi Tuhan. Maka Tuhan berjanji, aku pun tidak akan segan-segan memberkati engkau. Semakin diteguhkan berkat Tuhan, Abraham lulus ujian. Pertama, Abraham punya iman dan Abraham punya ketaatan. Sebelum Abraham tadi kata pertama yang kita lihat juga tentunya memiliki sama maknanya. Iman dan ketaatan, yaitu kepada Nuh. Nuh pun harus perlu beriman. Waktu disampaikan begini, disuruh buat, itu nggak masuk logika semuanya. Nggak masuk logika. Nggak musim tanda-tanda yang bakal hujan lebat luar biasa. Nggak mungkin kemudian ada tanda-tanda tsunami yang buat bagaimana. Tapi disuruh bikin bahtera. Dikasih ukurannya, dikasih semuanya. Coba bayangkan seluruh makhluk, masing-masing pasangan dari segala jenis dibawa, disuruh bawa. Itu ngumpulin aja. Wah bagaimana ini untuk bisa dibawa nantinya ke bahtera. Gimana digiring seperti itu? Itu susah. Apa kata orang, apa kata dunia. Tapi tapi Nuh juga perlu. Dia beriman, meresponinya, dia lakukan semua. Bahkan ditulis Alkitab yang saya baca itu, Kejadian pasal 6, ya, itu bahwa dia melakukan semuanya persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Persis. Persis itu benar-benar telitinya luar biasa. Enggak ada kesalahan apapun, zero. Error. Persis. Demikian pun Abraham. Dan akhirnya karena Abraham lulus, maka kita bisa lihat janjinya diteruskan kepada Ishak. Janji kepada Ishak ini pada dasarnya ya sama seperti yang disampaikan kepada ayahnya Abraham, ya. Namun kita bisa lihat untuk selanjutnya pada angkatan berikutnya, maka diperlukan juga yang sama, terima janji ini dengan iman. Ku terima janji Allah. Ya, kita terima janji Allah itu. Janjinya harus diterima dalam iman. Iman. Kita terima janji nenek moyang Allah kepada nenek moyang kita juga dengan iman. Bahwa itu pasti akan kita dapatkan. Ya. Iman dan ketaatan dua-duanya. Nah kita lihat juga bahwa hal ini juga dialami oleh Ishak. Ketika dikatakan yang seperti itu, Ishak mengalami situasi ya cobaan juga hidup bahwa dia tidak punya anak dalam pernikahan pertamanya. Sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berlangsung 20 tahun. Serupa kira-kira dengan bapak ibunya yang dia alami. 20 tahun pernikahan pertamanya masih belum punya anak. Ya. Nah kalau kita pikir sedemikian bagaimana mungkin katanya yang saya tahu dia berjanji kepada ayah saya akan berikan keturunan yang banyak. Wong aku sendiri mau teruskan keturunannya aku belum punya anak. Tapi ketika Ishak itu mencari Tuhan, berdoa kepadanya, meminta bahwa janji Allah digenapi,
Allah mendengar doa. Janji Allah itu perlu respon, proses daripada kita nggak terjadi secara alamiah. Semuanya tanpa usaha dari manusia. Penggenapan janji Tuhan perlu respon kita yang baik. Iman dan ketaatan. Nah kemudian juga sama ketika sudah diminta Allah buka rahim daripada Ribka, akhirnya ia punya anak. Waktu ia punya anak, kita bisa lihat di sini, maka kita lihat Ishak pun taat kepada Allah ketika Allah menguji dia untuk melarang pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan. Kelaparan di negeri. Biasa kalau terjadi hal sesuatu, manusia berinisiatif untuk mengatasi persoalan yang ada untuk melakukan seperti ini. Tapi di situasi yang kontradiksi sepertinya itu Tuhan bilang, jangan kau pergi ke Mesir. Jangan kau pergi Mesir. Tinggal di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Sebab aku sudah mengatakan janjiku kepada ayahmu Abraham. Akan kuberikan negeri ini bagimu. Kembali mau taat atau tidak. Kalau dia cuma mikirin dia dan keluarganya di situasi sulit seperti itu. Aduh ngapain. Kenyataan membuktikan berbeda. Apalagi sekarang aku sudah punya anak. Tapi dia taat. Dia taat. Puji Tuhan. Sejarah mencatat bahwa Ishak pun akhirnya taat kepada Allah. Iman dan taat. Berikutnya tentunya perjanjian itu diteruskan. Abraham, Ishak dan anaknya kemudian diturunkan. Kita lihat bahwa hasil dari pernikahan ini melahirkan ternyata Tuhan karuniakan 2 anak kembar sekaligus yang bernama Esau dan Yakub. Ya. Kita bisa lihat seharusnya secara hukum bahwa anak tunggal yang pertama itu yang mewarisi apa yang dijanjikan. Tetapi sayangnya kita lihat di sini dalam perjalanan kehidupan Esau dan Yakub, ternyata Esau itu meresponinya tidak sesuai. Ada janji-janji Tuhan, ada ikatan perjanjian yang Tuhan ikatkan diri kepada kita sekalian, hanya akan kita terima kalau respon kita itu juga benar di mata Tuhan. Iman dan ketaatan. Tetapi Esau kita lihat, kita belajar dari sini bahwa Esau tidak menerimanya. Seharusnya dia dapat sebagai anak sulung. Kenapa? Karena dia memandang rendah hak kesulungan itu. Dia tidak melihat di balik semua janji Allah itu terkandung berkat-berkat yang rohani. Dia cuma melihat kehidupan hari ini. Dia melihat cuma kenyataan yang saya jalani hidup sekarang ini. Pada waktu itu ia membutuhkan makanan. Di dalam ketika ia berbalik dari berburu. Kemudian adiknya Yakub sedang memasak makanan yang membuat dia tergiur. Akhirnya dia minta supaya diberikan makanan kacang merah itu. Namun Yakub yang juga menginginkan hak itu, dia melihat secara mata rohaninya bahwa ada terkandung berkat-berkat Tuhan dan kepengen diberkati melalui ayahnya Ishak. Dia mau tukar itu. Saya berikan kepada kamu, asal hak kesulungan ditukar buat jadi aku. Waktu itu yang dia pikir cuma saat itu kenyamanan hidup. Hidup hari ini, yang saya butuhkan ini, berikan aja. Oke, kenapa? Ambil aja lah. Ambil. Akhirnya disitulah memulai peralihan berkat Tuhan. Hidup kita juga sama sebenarnya. Allah pengen berkat-berkat atau janji-janji yang diikatkan Tuhan kepada nenek moyang kita akan kita terima di generasi yang sekarang ini. Mungkin kita pribadi, mungkin keluarga kita, mungkin keturunan kita berikutnya. Itu seharusnya kita alami. Tapi ada banyak orang kan juga berbeda ya. Bahkan ada orang yang garis keturunannya dari lahir kemudian Kristen, kemudian akhirnya nggak bisa maintain anaknya tetap dalam Tuhan, ada yang menyimpang keluar dari itu. Ada keturunan-keturunan yang gagal tetap di dalam Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini Yakub walaupun ada harga yang harus dia bayar karena perbuatannya yang salah, maka dia harus dikejar oleh Esau, bahkan mau dibunuh. Akhirnya lari ke Laban, pamannya. Di situ pun dia mengalami seperti engkau menipu, maka engkau juga ditipu. Ya, siapa yang menabur, dia akan
menuai. Begitulah hidupnya banyak mengalami ditipu. Tapi Allah melihat perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak sebelumnya, maka dia komit untuk melakukan itu tetap kepada orang yang menghargai dia. Akhirnya kita bisa lihat Yakub pun diberkati di situ. Pamannya Laban memberi upah kepada dia, walaupun tadi soal istri sudah kita tahu. Kemudian upah hasil pekerjaan harta kekayaan. Dia disuruh menggembalakan ternaknya. Dari hasil perkawinan ternak itu yang dihasilkan akan jadi milik engkau. Tetapi kemudian lama-lama berubah setia. Sikapnya mertua sama menantunya berbeda. Akhirnya seperti dipersulit. Dan Yakub itu tahu mengerti perubahan sikap mertuanya. Dia ungkapkan kepada istri-istrinya. Dan kemudian pamannya bilang, kalau engkau mau dapat upah ini, sekarang upah kamu dari anak-anak ternak yang diinikan, ya kan, ada yang mulai dari yang berbintik-bintik lah. Karena dipikir kalau dari yang polos-polos kawin ini nggak mungkin ada keturunan yang berbintik. Tapi puji Tuhan, Allah campur tangan. Janjinya kepada nenek moyangnya akan terus diberkati. Karya Allah berkarya terus dalam kehidupan Yakub, sekalipun ada hal-hal yang nggak dimengerti saat itu. Yang lahir berbintik, makin lama makin kaya. Sepertinya harta kekayaan mertuanya diambil, direbut semuanya oleh Yakub. Makin bertambah-tambah. Kalau orang makin bertambah-tambah tentu hidupnya nyaman banget. Nah, disinilah ketika orang sudah nyaman, Allah menguji kembali kepada Yakub. Dalam situasi seperti itu, Allah perintahkan, balik kembali ke negeri asalmu, kepada keluargamu. Sementara situasinya pada waktu itu, dia tahu kalau saya balik itu ada kakakku Esau yang begitu dendam, benci, bahkan dia akan membunuh saya. Bagaimana di situ? Disitulah terjadinya pergumulan. Ya, kembali khususnya sampai ke tempat di Betel, di mana Yakub melihat sebuah penglihatan. Bahkan di situ kita bisa lihat Allah berfirman untuk balik dari Haran, meninggalkan Haran, kembali ke tanah Kanaan dan secara lebih khususnya ke Betel. Dan ternyata ketika dia taat pergi ke sana, barulah Tuhan Allah itu memperbarui janji-janjinya dari perjanjiannya yang kekal kepada Abraham dengan Yakub. Di saat itu kalau kita baca Kejadian pasal 35 ayat 9, 13 sampai 13. Namamu Yakub, namun mulai sekarang engkau bukan lagi bernama Yakub. Tuhan beri nama Israel. Olehmu akan lahir bangsa-bangsa. Bangsa yang besar, bahkan bangsa-bangsa. Dan akan diberkati, luar biasa. Jadi Allah komit banget, ingat banget bahwa dia sudah berjanji kepada Abraham. Dia berjanji terus kepada anaknya Yakub, kepada Ishak, kemudian juga sekarang kepada Yakub untuk diteruskan kepada umat Israel. Yang berikutnya kita bisa lihat perjanjian Allah dengan orang Israel. Bangsa Israel, nah janji-janji dalam perjanjian ini pada hakikatnya sama dengan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka akan diberikan tanah Kanaan kepada Israel, kemudian menjadi Allah mereka, mengangkat mereka menjadi umat pilihan Allah. Ya. Namun sebelum Allah menggenapi semua janji tersebut, ia menuntut agar bangsa Israel berkomitmen untuk mematuhi hukum-hukumnya yang difirmankan Allah di Gunung Sinai. Ya. Baik ke-10 hukum-hukum yang lainnya yang dapat kita lihat ada dalam 3 golongan. Yang pertama Allah berikan hukum tentang moral, yaitu diberikan di Gunung Sinai. Musa menerima hukum Allah ke-10 hukum, ya, ke-10. Ya, ke-10 hukum, Keluaran 20 ayat 1, 17 dan di Ulangan juga ada. Kemudian yang kedua ada hukum perdata yang mengatur tata kehidupan hukum dan sosial kehidupan orang Israel pada waktu itu.
Bagaimana kalau berperilaku begini, bagaimana begini dan seterusnya. Bahkan bagaimana untuk menebus penyelamatan nyawa. Ya, dari tanah-tanah yang diberikan, sisakan tanah sekian tanah supaya orang Israel kalau berbuat dosa, berbuat salah, membunuh tanpa sengaja, biasanya orang yang membunuh akan dibunuh juga. Tapi pembunuhan tanpa sengaja supaya bisa selamat, orang itu diberikan satu tempat khusus, lari ke sana, tempat di situ, maka orang tidak boleh mengejar dan membunuhnya di sana. Tuhan atur sedemikian rupa. Bahkan juga yang ketiga adalah peraturan yang Tuhan buat hukumnya tentang keupacaraan. Pada waktu itu sedemikian rupa berjalan ya. Banyak hal-hal yang untuk menebus dosa kesalahan harus korbankan ini dan seterusnya. Ada upacara, tata upacara ibadah dan sebagainya. Penyembahan kepada Tuhan. Semua ini menjadi sebuah gambaran tentang apa yang kemudian kita baru tahu di dalam perjanjian baru. Perjanjian yang diperoleh dalam perjanjian baru digenapi dengan Yesus Kristus sang penebus gitu. Nah, komitmen bangsa Israel ketika menerima semua firman ini, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Musa, perkembangannya kita bisa lihat di sini bahwa seluruh bangsa Israel secara serentak menjawab kepada Musa ketika dia menyampaikan semua yang tadi yang saya sebutkan. Dengan komitmen segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Adakah kita punya komitmen yang sama bahwa kita pengen di tahun 2022 ini secara persis lagi mau melaksanakan segala firman yang kita dengar, segala firman yang diucapkan itu akan kami laksanakan. Seperti yang dikatakan Tuhan. Demikian pun yang dilakukan seperti yang dikatakan Tuhan oleh Nuh dan yang lainnya. Kita lihat bahwa ketika Musa gagal, estafet kepemimpinan dilanjutkan kepada Yosua sampai akhirnya orang Israel masuk ke negeri perjanjian. Sudah tergenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk memberikan negeri perjanjian kepadanya. Dapat direbut, diduduki sekalipun secara akal manusia, peperangan itu seharusnya Israel yang jumlahnya nggak sebanyak dengan yang lain musuhnya, nggak mungkin bisa. Tapi ternyata Tuhan menggenapi firman, apa yang dia perjanjikan. Maka akhirnya bangsa Israel berhasil merebut. Namun setelah semua dimiliki, diduduki dan mereka tinggal dalam negeri perjanjian, kehidupan umat Israel itu seringkali menyimpang. Padahal Tuhan ingatkan tadi, tinggal sebagai orang asing. Tapi mereka kadang-kadang nggak suka mendengar firman Allah ini ketika hidupnya sudah nyaman, sudah dalam keadaan damai, sudah dalam keadaan yang baik. Kita lupa sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi berulang-ulang dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sampai akhirnya banyak orang yang kemudian mulai mengikuti, ya karena dia ngambil perempuan-perempuan yang gak percaya, ngikutin ibadah-ibadah orang yang gak percaya. Ya, nah Allah selalu katakan di dalam ke-10 hukum Allah itu yang paling pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah kepengen bahwa dia tetap yang utama dan pertama. Bahwa ia ingin tetap menjadi Allah. Allah buat saya dan Allah buat saudara. Ketika Allah menjadi Allah kita, maknanya adalah Allah punya tanggung jawab untuk memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah peliharakan, Allah berkati, Allah lindungi, Allah tolong, Allah bela. Ya, berkat-berkatnya dicurahkan kalau dia tetap menjadi Allahnya. Kemenangan demi kemenangan dalam setiap tantangan persoalan hidup akan dapat kita peroleh jika Allah adalah Allah kita. Karena ditulis Alkitab sejarah bahwa bahkan Tuhan yang berperang ganti orang Israel. Luar biasa ketika kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Allah kepengen seperti itu. Karena itu ketika situasinya berubah berbeda, Yosua sebagai pemimpin sebelum ia wafat, ia sadar bahwa ini orang Israel perlu kembali dipertanyakan komitmennya kepada Tuhan. Karena itu dia katakan di antara kamu siapa yang mau beribadah kepada Allah. Tapi ketahuilah, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah.
Dengan demikian pemimpin mencontohkan dia dan keluarganya mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka dalam situasi kebangunan rohani waktu itu, maka umat Israel pun serentak berseru atau menyatakan komitmennya. Kami kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Satu komitmen yang diperbarui bahwa ia mau beriman, dia mau taat, dan dia mau beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-24. Namun dalam kenyataan praktik hidup kita jumpai, walau kita buat komitmen, saya dan saudara buat komitmen pun, kemungkinan bisa juga kita gagal. Ya, manusia gagal mentaati perjanjian dengan Tuhan. Bukan Allah tidak setia, ya. Bukan Allah tidak menepati janjinya, tapi seringkali kita ini yang gagal untuk mengikuti perjanjian. Waktu kita ikat perjanjian, maka kedua belah pihak terikat kontrak perjanjian tadi untuk saling memenuhi. Aku berkati engkau dengan ketentuan engkau percaya kepadaku dan engkau taat kepadaku. Tapi orang nggak taat, nggak jadikan Tuhan Allahnya. Kemudian ada ilah-ilah lain. Hidup kita juga sama mungkin. Ada hal yang Tuhan sebenarnya mau berkati hidup kita, tapi ada hal yang lebih utama yang membuat Tuhan cemburu. Mungkin kita nggak nyembah berhala sih. Sepertinya kita nggak, saya cuma punya ada Allah kok. Saya tiap minggu ke gereja kok. Tapi praktek hidup kita yang mana yang utama? Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menurut kita ini yang saya mau, bahkan itu yang kita lebih prioritaskan ketimbang kita prioritaskan Tuhan. Ini tantangan, ini ujian untuk kita. Mau tetap taat enggak? Mau tetap enggak kita komit? Tetap berpegang kepada apa yang difirmankan. Ya. Karena itu yang saya garis bawahi di sini bahwa kenyataannya bahwa Allah itu memang berhak kok mengatur hidup saya dan saudara. Kan? Seperti yang dituangkan dalam perjanjiannya. Nah, untuk itu kita sadar bahwa yang dibutuhkan sebagai persyaratan adalah iman. Sekali lagi pesan hari ini adalah iman dan ketaatan. Sebagai syarat mutlak untuk menerima perjanjian dengan Tuhan tadi. Iman dan ketaatan. Iman tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan itu nol besar. Kosong, bohong, lip service. Cuma kata-kata indah, omdo. Omong doang. Praktek hidup kita sama enggak? Sekali lagi, saya tertarik loh dengan ayatnya itu yang tadi yang saya maksud Kejadian 6 ayat 22 ini ayatnya bunyinya begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semuanya dilakukan tanpa ada dipilih-pilih. Saya cuma mau yang ini, saya cuma mau yang itu, yang suka-suka kita. Seperti itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini catatan awal pertama perjanjian. Dan itu diteruskan Abraham lakukan, berhasil lulus. Ishak lakukan, juga berhasil lulus. Kepada Yakub juga sama. Waktu dia suruh tinggalkan semua kenyamanan hidup, balik ke sini, dia lakukan taat. Kepada Israel juga diminta hal yang sama. Dan kepada generasi kita yang sekarang mengikatkan diri. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan dari semua yang dijanjikan Allah bahwa kita sebenarnya kepada keselamatan hidup. Hidup sekarang di dunia Tuhan jamin kalau kita jadikan dia Allah. Kita percaya kepada dia. Allah, burung di udara dia pelihara, apalagi anak manusia katanya dalam perjanjian baru. Tetapi seringkali kita dengan kurang beriman. Kita berusaha berikhtiar dengan cara kita. Bahkan Tuhan tidak lagi menjadi yang utama. Ada banyak hal yang lain. Hari ini sebelum kita akan mengisi penuh waktu di tahun 2022. Yuk tata kehidupan kita. Mana yang prioritas? Di antara semua yang kita kerjakan, tempatkan Tuhan tetap yang utama. Di atas segala-galanya. Dengan iman melangkah. Percaya dengan ketaatan penuh. Firman yang saya sampaikan, saya siapkan materinya cukup banyak. Tapi saya bagi dulu.
Nanti saya lanjutkan pada pemberitaan di minggu depan. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah, sekalipun manusia berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan dan mentaati perjanjian dengan Tuhan, namun prakteknya seringkali kita gagal. Karena itu, recommitment is required. Bagaimana kita punya komitmen diperbarui, itu dibutuhkan hari ini. Mari kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di tahun 2022 ini, saya mau memulai mengawali tahun ini. Di bulan baru ini saya mau perjalanan hidup saya penuh dengan iman dan ketaatan. Biar itu menjadi warna hidup kita sampai akhir tahun, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa saya memang telah hidup dengan iman dan ketaatan dan ibadah yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.